Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Yusuf dengan nomor NIM 2202-1050-2004 dari kelas Tekom F angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dalam bentuk PPT. Oke, yang pertama, konsep penting Pancasila. Beberapa konsep yang saya temukan dalam video pembelajaran. Yang pertama, kontinuitas atau pelestarian nilai Pancasila dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nomor 2, upaya mengembangkan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan memilih nilai budaya yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, konsentrasi atau dalam menghadapi arus globalisasi dan pergaulan dengan bangsa lain, Indonesia harus tetap berpegang teguh pada ciri khas kepribadiannya. Yang terakhir, nation and character building, bertujuan untuk membina manusia dan bangsa sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab dan berjiwa Pancasila. Oke, slide berikutnya yaitu fenomena permasalahan yang terjadi saat ini. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di era globalisasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Di antaranya masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegritas bangsa, masalah dekadensi moral, dan masalah narkoba. Selanjutnya, kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak bersifat permanen. Nilai-nilai Pancasila antara sila satu dengan nilai sila yang lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, menggali sumber Pancasila. Ada 4 sumber Pancasila di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Bermaksud bahwa setelah melalui proses dan sejarah yang panjang, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara. Nomor 2, sumber sosiologis Pancasila, yaitu nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia atau berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda. Yang ketiga, sumber yuridis Pancasila, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sumber politik Pancasila, merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nomor 1, periode pengusulan Pancasila. Badan ini diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widjonongrat yang didampingi oleh 2 ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan 1 orang Jepang. Materi pokok pembicaraan yaitu calon dasar negara. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Disetujui naskah awal yaitu pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta, kemudian diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Sebelum pengesahan Pancasila, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan. Berikutnya, diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan terakhir Pancasila sebagai jiwa bangsa dan perjanjian luhur. Oke, sekarang tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek yang sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemampuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat merusak atau mengancam suatu negara itu sendiri.
Contoh-contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, pemahaman Pancasila. Saat ini, masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran. Yang kedua, derasnya arus globalisasi, sehingga mengarah pada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Yang ketiga, semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Yang terakhir, masih melebarnya kesenjangan sosial saat ini, serta masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ada 4. Nomor 1, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Nomor 2, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang terakhir, lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Oke, selanjutnya pembahasan tentang hakikat negara. Hakikat negara adalah suatu organisasi kekuasaan berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak suatu negara. Yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua, unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang terakhir, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Pengertian dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi NKRI yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, arti Pancasila bagi negara Indonesia. Nomor 1, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nomor 2, Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 3, Pancasila sebagai ideologi nasional. Nomor 4, Pancasila sebagai etika politik. Yang terakhir, tujuan negara. Nomor 1, kemerdekaan bagi semua rakyat Indonesia. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Dan terakhir, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keadilan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.